Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Selma sebagai dosen pengampu AKM 1 kelas A. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Inventory Additional Valuation Issue. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya, yaitu Najwa Kanayendarto dengan NPM akhir 385. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari NPM 25013010008. Perkenalkan, saya Jovita Aulia Faustin dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Safina Tanazila dengan NPM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Furun Infi Rahmatila dengan NPM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Kaila Sabita Islamia dengan NPM 250130101071. Perkenalkan, nama saya Julian Hiripkana Pitupulu dengan NPM 25013010108383. Jadi, materi pertama yang akan kami sampaikan ialah Lower of Cost or Net Realizable Value atau yang biasa disingkat sebagai LCNRV. Jadi, persediaan itu dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Namun, jika nilai persediaan menurun di bawah biaya perolehannya, maka terjadi penyimpangan besar dari prinsip biaya historis. Apapun alasan penurunan seperti perubahan tingkat harga atau barang rusak, perusahaan harus menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih untuk melaporkan kerugian ini. Selanjutnya ada Net Realizable Value atau yang biasa disingkat sebagai NRV atau yang biasa kita kenal bahasa Indonesianya sebagai nilai realisasi bersih. Jadi NRV ini mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk diperoleh dari penjualan persediaan. Secara spesifik, nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dalam kegiatan bisnis normal dikurangi perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Ada pula rumus utama dari NRV, yaitu NRV sama dengan estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian ditambah dengan estimasi biaya penjualan. Jadi, dalam standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS, persediaan harus dicatat pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan NRV. Aturan ini dikenal dengan istilah LCNRV atau Lower of Cost or Market. Selanjutnya yaitu ilustrasi LCNRV. Sebuah perusahaan memperkirakan nilai realisasi bersih berdasarkan bukti yang andal dari jumlah realisasi persediaan atau harga jual yang diharapkan, biaya penyelesaian yang diharapkan, dan biaya penjualan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada metode penerapan LCNRV. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan setiap item secara individual. Pada aturan pajak, di beberapa negara itu mengharuskan perusahaan untuk menggunakan dasar item individual. Pendekatan item individual ini memberikan valuasi terendah untuk keperluan laporan posisi keuangan. Metode tersebut harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya ada pencatatan NRV sebagai pengganti biaya. Ada dua metode, yang pertama metode harga pokok penjualan, dan yang kedua ada metode kerugian. Yang pertama, metode harga pokok penjualan, yakni mendebitkan biaya barang yang dijual untuk penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Metode ini digunakan yang mengakibatkan perusahaan itu tidak melaporkan kerugiannya dalam laporan laba rugi karena HPP-nya itu sudah termasuk ke dalam jumlah kerugian. Metode yang kedua yaitu metode kerugian. Metode kerugian ini yakni mendebitkan akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan. Selanjutnya ada penggunaan tunjangan. Penggunaan tunjangan ini alih-alihnya mengkreditkan akun persediaan untuk menyesuaikan nilai realisasi bersih. Umumnya perusahaan itu menggunakan akun penyisihan atau biasanya disebut dengan penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih. Selanjutnya ada pemulihan kerugian persediaan. Pada periode setelah penurunan nilai aset, kondisi ekonomi itu berubah sedemikian rupa sehingga nilai bersih dari realisasi persediaan yang sebelumnya itu yang telah didepresiasikan itu mungkin lebih besar daripada biaya perolehan, sehingga dapat menjadi bukti yang jelas bahwa peningkatan nilai realisasi bersih. Dalam situasi ini, jumlah penurunan nilai bersih tersebut dibalikan dengan pembalikan yang dipatasi pada jumlah penurunan nilai awal. Yang terakhir ada evaluasi peraturan pada LCNRV. Aturan LCNRV ini memiliki beberapa kekurangan konseptual. Yang pertama, suatu perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan membebankan sebagai biaya periode yang dimana yang terjadi
penurunan utilitas, bukan pada periode penjualan. Tetapi di sisi lain, sistem ini tuh hanya mengakui penilaian peningkatan nilai aset pada saat biaya awal penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data pendapatan. Yang kedua, ada penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena suatu perusahaan itu dapat menilai persediaan berdasarkan biaya perolehan pada 1 tahun dan berdasarkan nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Yang ketiga, ada aturan LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan. Secara konservatif, dampaknya yang terjadi itu pada laporan kerugian mungkin konservatif atau mungkin tidak. Tetapi laba bersih untuk tahun di mana perusahaan mengalami kerugian itu pasti lebih rendah. Dan laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan itu tidak terwujud. Banyak penggunaan laporan keuangan yang menghargai aturan LCNRV karena setidaknya mereka itu tahu bahwa aturan ini tuh mencegah penggelembungan nilai persediaan. Selain itu, mengakui semua kerugian tetapi tidak mengantisipasi keuntungan yang umumnya menghindari penggelembungan pendapatan. Selanjutnya ada valuation base. Jadi di bagian ini saya akan membahas mengenai valuation base atau dasar penilaian. Sederhananya itu, valuation base atau dasar penilaian ini adalah metode akuntansi untuk menentukan nilai uang dari aset, liabilitas, dan ekuitas di laporan keuangan. Nah, ada 3 pendekatan utama yang akan kita bahas, yaitu Net Realizable Value atau NRV, kedua ada Relative Standalone Sales Value, dan yang terakhir atau yang ketiga ada Purchase Commitment. Nah, selanjutnya ada Net Realizable Value atau NRV. NRV itu adalah nilai bersih yang bisa kita dapat dari penjualan persediaan. Rumusnya itu NRV sama dengan harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Konsep pentingnya adalah menggunakan aturan LCNRV, yaitu kita pilih nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau cost dengan NRV. Ini dilakukan supaya laporan keuangan tidak melebih-lebihkan nilai aset. Selanjutnya ada Relative Standalone Sales Value. Jadi, Relative Standalone Sales Value ini adalah metode untuk membagi biaya berdasarkan nilai jual masing-masing barang. Biasanya digunakan saat membeli beberapa barang sekaligus atau seperti bundle. Nah, cara kerjanya, tentukan dulu harga jual masing-masing barang, lalu hitung proporsinya, kemudian alokasikan biaya sesuai proporsi tersebut. Lalu intinya, barang yang nilai jualnya lebih tinggi akan mendapat alokasi biaya yang lebih besar. Berikutnya adalah purchase commitment. Purchase commitment ini adalah perjanjian untuk membeli barang di masa depan, di mana barangnya belum diterima, tapi harga sudah disepakati. Untuk perlakuannya, saat kontrak dibuat, belum perlu dicatat. Lalu kalau harga pasar turun, kita harus mencatat kerugian dan kewajiban. Tapi kalau harga pasar naik, tidak perlu dicatat. Alasannya itu karena hal ini menggunakan prinsip konservatif, yaitu lebih berhati-hati dalam mengakui keuntungan. Untuk slide ini, saya menjelaskan 2 contoh perhitungan, yaitu NRV dan Relative Sales Value. Pertama, pada bagian contoh NRV, diketahui biaya perolehan atau cost sebesar 100, harga jual sebesar 120, dan biaya tambahan sebesar 30. Biaya tambahan ini bisa dipahami sebagai biaya yang masih harus dikeluarkan agar barang bisa dijual, misalnya biaya penyelesaian atau biaya penjualan. Jadi, nilai realisasi bersih atau NRV dihitung dengan cara harga jual dikurangi biaya tambahan. Perhitungannya adalah 120 dikurangi 30, hasilnya 90. Setelah itu, kita bandingkan antara cost dan NRV. Cost-nya 100, sedangkan NRV-nya 90. Karena aturan LCNRV mengharuskan persediaan dicatat pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, maka persediaan dicatat sebesar 90. Selisih antara cost 100 dan NRV 90 yaitu sebesar 10. Dianggap sebagai kerugian penurunan nilai persediaan. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh memaksakan mencatat persediaan sebesar biaya awal jika ternyata nilai bersih yang bisa diperoleh dari penjualan lebih rendah. Tujuannya agar nilai persediaan di laporan keuangan tidak terlihat terlalu tinggi. Kemudian, pada bagian contoh Relative Sales Value, metode ini digunakan untuk membagi biaya berdasarkan nilai jual relatif masing-masing barang. Dalam contoh ini, total biaya adalah 1.000. Barang A memiliki harga jual 800, sedangkan barang B memiliki harga jual 200. Jadi total harga jualnya adalah 1.000. Barang A memiliki proporsi 800 dibagi 1.000, yaitu 80%. Maka biaya yang dialokasikan ke barang A adalah 80% dari total biaya, yaitu 800.
Sedangkan barang B memiliki proporsi 200 dibagi 1000 yaitu 20%, sehingga biaya yang dialokasikan ke barang B adalah 200. Intinya, barang yang memiliki nilai jual lebih besar akan mendapatkan alokasi biaya yang lebih besar juga. Jadi pembagian biaya ini tidak dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan kontribusi nilai jual masing-masing barang. Selanjutnya, kita masuk ke gross profit method atau metode laba kotor. Gross profit method ini adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi persediaan akhir. Kata kuncinya adalah estimasi. Jadi metode ini tidak menghasilkan angka yang benar-benar pasti seperti hasil stock of none, tetapi digunakan untuk memperkirakan nilai persediaan. Metode ini biasanya digunakan dalam kondisi tertentu. Pertama, ketika tidak ada data fisik persediaan. Misalnya perusahaan belum melakukan perhitungan fisik, tetapi tetap perlu menyusun laporan sementara. Kedua, ketika terjadi kehilangan barang, misalnya karena kebakaran, bencana, atau kerusakan. Yang ketiga, metode ini juga digunakan untuk laporan sementara atau laporan interim, karena perusahaan membutuhkan perhitungan yang cepat. Jadi metode ini cukup praktis karena perusahaan tidak harus langsung menghitung semua barang satu persatu. Namun karena sifatnya hanya perkiraan, hasilnya tetap harus dipahami sebagai estimasi, bukan sebagai angka final yang sepenuhnya akurat. Pada slide ini dijelaskan cara kerja gross profit method. Langkah pertama adalah menghitung barang tersedia untuk dijual. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian. Jadi kita melihat dulu berapa total barang yang sebenarnya siap untuk dijual selama periode tersebut. Langkah kedua adalah menghitung harga pokok penjualan atau HPP dari penjualan. HPP ini dihitung dengan menggunakan persentase laba kotor. Jika laba kotornya 30%, maka bagian yang menjadi HPP adalah 70% dari penjualan. Kenapa 70%? Karena penjualan terdiri dari dua bagian, yaitu HPP dan laba kotor. Kalau laba kotornya 30%, maka sisanya 70% adalah biaya atau HPP. Langkah ketiga adalah menghitung persediaan akhir. Caranya, barang tersedia untuk dijual dikurangi HPP. Sisa dari barang tersedia inilah yang dianggap sebagai persediaan akhir. Pada contoh di slide, diketahui barang tersedia sebesar 300, penjualan sebesar 200, dan gross profit percentage sebesar 30%. Karena laba kotornya 30%, maka HPP adalah 70% dari penjualan. Perhitungannya adalah 70% dikali 200, hasilnya 140. Setelah HPP diketahui, persediaan akhir dihitung dengan cara barang tersedia dikurangi HPP. Jadi 300 dikurangi 140, hasilnya 160. Maka estimasi persediaan akhirnya adalah 160. Jadi kalau kita simpulkan, gross profit method adalah kita memperkirakan dulu berapa barang yang sudah terjual dalam bentuk HPP, lalu sisanya dianggap sebagai persediaan akhir. Slide ini menjelaskan tentang gross profit percentage atau persentase laba kotor. Gross profit percentage adalah persentase laba kotor dari penjualan. Untuk menghitungnya, kita harus mengetahui dulu laba kotor. Rumus laba kotor adalah penjualan dikurangi HPP. Setelah laba kotor diketahui, gross profit percentage dihitung dengan rumus laba kotor dibagi penjualan. Jadi persentase ini menunjukkan berapa bagian dari penjualan yang menjadi laba kotor perusahaan. Pada contoh di slide, penjualan sebesar 100 dan HPP sebesar 70, maka laba kotornya adalah 100 dikurangi 70, yaitu 30. Setelah itu laba kotor dibagi dengan penjualan, yaitu 100, hasilnya 30%. Jadi gross profit percentage-nya adalah 30%. Nah, persentase laba kotor ini penting karena menjadi dasar dalam metode laba kotor. Jika perusahaan mengetahui pola laba kotornya, maka perusahaan itu bisa memperkirakan HPP dan persediaan akhir tanpa harus langsung melakukan perhitungan fisik. Tapi tetap perlu diingat, metode ini akan lebih akurat jika persentase laba kotor yang digunakan memang sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu. Baik, pada saat ini saya akan membahas mengenai evaluasi dari metode yang digunakan, khususnya dalam konteks estimasi persediaan seperti retail inventory method. Setiap metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum digunakan dalam praktik. Dari sisi kelebihan, metode ini cukup dikenal cepat dan praktis. Perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan terlalu rinci untuk setiap unit barang, sehingga sangat membantu terutama ketika waktu terbatas atau dalam kondisi darurat. Selain itu, metode ini juga relatif mudah diterapkan, karena menggunakan pendekatan rasio sehingga tidak membutuhkan data yang terlalu kompleks. Namun, di balik kemudahannya, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang paling utama adalah hasil yang diperoleh hanya berupa estimasi, sehingga tidak bisa mencerminkan kondisi sebenarnya secara 100%. Tingkat akurasinya sangat bergantung pada asumsi yang digunakan, terutama pada rasio biaya terhadap harga jual. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu melakukan pengecekan fisik atau stock of name untuk memastikan kebenaran nilai persediaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode ini sangat berguna untuk efisiensi, tetapi tetap perlu dilengkapi dengan metode lain agar hasilnya lebih akurat.
Baik, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan retail inventory method. Secara umum, metode ini merupakan teknik yang digunakan oleh perusahaan, khususnya di bidang retail, untuk mengestimasi nilai persediaan akhir. Konsep dasar dari metode ini adalah menilai persediaan terlebih dahulu berdasarkan harga jual atau harga retail. Selain itu, nilai tersebut dikonversikan menjadi harga pokok dengan menggunakan rasio antara biaya dan harga eceran, yang biasa disebut sebagai cost to retail ratio. Metode ini sangat relevan digunakan pada perusahaan retail karena biasanya mereka memiliki jumlah produk yang sangat banyak dengan variasi yang beragam. Dalam kondisi seperti ini, akan sangat sulit dan tidak efisien jika perusahaan harus menghitung biaya per unit satu persatu. Oleh karena itu, pendekatan estimasi seperti ini menjadi solusi yang praktis. Contoh perusahaan yang menggunakan metode ini adalah supermarket, department store, atau bisnis retail besar lainnya yang menjual ribuan jenis barang setiap harinya. Dengan demikian, retail inventory method dapat dipahami sebagai cara sederhana namun efektif untuk memperkirakan nilai persediaan tanpa harus melakukan perhitungan detail untuk setiap produknya. Pada slide berikutnya ini saya akan membahas mengenai bagaimana retail inventory method bekerja dalam praktik. Metode ini pada dasarnya digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan akhir dengan menghubungkan antara harga jual dan harga pokok. Langkah awalnya adalah menentukan nilai persediaan dalam harga retail terlebih dahulu. Selain itu, perusahaan menghitung rasio antara biaya dan harga eceran. Rasio ini kemudian digunakan untuk mengonversi nilai persediaan dari harga jual menjadi harga pokok. Pendekatan ini sangat membantu perusahaan retail karena mereka tidak perlu menghitung biaya setiap barang secara individual. Dengan menggunakan rasio, proses perhitungan menjadi jauh lebih sederhana dan efisien, terutama ketika jumlah barang sangat banyak. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil yang diperoleh tetap merupakan estimasi. Oleh karena itu, metode ini biasanya digunakan untuk tujuan pelaporan sementara atau sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, retail inventory method memberikan keseimbangan antara kemudahan, kecepatan, dan tingkat keandalan yang cukup baik, sehingga banyak digunakan dalam praktik akuntansi di perusahaan retail. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode persediaan retail. Di sini terdapat beberapa langkah perhitungan. Yang pertama yaitu untuk menghitung persediaan akhir pada harga retail. Jadi, barang tersedia untuk dijual atau retail dikurangi dengan penjualan. Dan yang kedua, untuk menghitung rasio biaya terhadap harga eceran, yaitu barang tersedia untuk dijual atau biaya dibagi dengan barang tersedia untuk dijual atau retail. Dan yang ketiga, untuk menghitung persediaan akhir pada harga pokok, yaitu persediaan akhir atau retail dikali dengan rasio biaya terhadap harga eceran. Materi selanjutnya terpapar tentang kelebihan dan juga kekurangan dari metode persediaan retail. Kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, cepat dan juga praktis untuk laporan interim. Yang kedua, membantu pengendalian persediaan. Dan yang ketiga, berguna untuk estimasi kerugian akibat kebakaran maupun bencana. Dan untuk kekurangannya, yang pertama hanya menghasilkan estimasi, kedua bisa kurang akurat jika margin laba berbeda-beda antar jenis barang ataupun departemen, dan yang ketiga tetap perlu inventarisasi fisik berkala. Lalu terdapat catatan untuk metode persediaan retail. Jadi dalam metode retail konvensional, markdown biasanya tidak dimasukkan dalam rasio biaya terhadap harga eceran. Hal ini bertujuan agar hasilnya tetap mendekati LCNRV. Dalam pengungkapan laporan keuangan persediaan harus sesuai dengan beberapa standar akuntansi, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam mengukur persediaan termasuk rumus biaya menggunakan rata-rata tertimbang dan juga FIFO atau first in first out. Yang kedua, nilai tercatat total persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi. Di sini disebutkan klasifikasi persediaan yang umum adalah barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses dan juga barang jadi. Yang ketiga, nilai tercatat persediaan yang dicatat berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut atau harga pokok penjualan terjual. Yang kelima, jumlah penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode tersebut dan jumlah pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembatalan penurunan nilai persediaan. Dan yang ketujuh, nilai tercatat persediaan yang dijaminkan sebagai jaminan atas kewajiban jika ada.
Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang analisis inventarisasi. Yang pertama itu adalah rasio perputaran persediaan. Apa sih itu? Nah, rasio ini mengukur seberapa sering sih perusahaan itu bisa memutar dan menjual habis seluruh rata-rata persediaannya dalam satu periode. Nah, ini adalah indikator utama likuiditas persediaan. Artinya, seberapa cepat barang dagangan itu bisa berubah menjadi kas untuk penjualan gitu ya, melalui penjualan. Nah, rumus yang bisa kita hitung, seperti di slide ini teman-teman bisa lihat bahwa perputaran persediaan itu persediaan rata-rata dibagi dengan HPP, di mana HPP itu total dari biaya yang dikeluarkan untuk barang yang terjual, sedangkan persediaan rata-rata itu didapat dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dan dibagi dua. Kalau dari slide ini kita membuat contoh dengan hasilnya itu ketemu 3,8 kali, 80 kali, yang artinya dalam satu tahun itu perusahaan mengisi ulang dan menjual habis stoknya itu selama 3,8 kali. Nah, semakin tinggi angka ini biasanya itu semakin baik juga teman-teman, karena berarti barang yang di gudang itu tidak menumpuk terlalu lama. Namun jika terlalu tinggi juga bisa resiko perusahaan itu bisa kekurangan stok. Oke teman-teman, pada slide ini kita akan bahas analisis inventarisasi yang kedua. Nah, tentang rata-rata hari untuk menjual persediaan. Jadi ini tuh merupakan salah satu ukuran dalam rasio perputaran persediaan yang menunjukkan kira-kira berapa lama rata-rata barang itu disimpan sebelum akhirnya dijual. Nah, semakin kecil jumlah harinya itu, berarti barang itu juga cepat terjual. Dan pengelolaan persediaan itu bisa dibilang lebih efisien. Nah, ukuran ini tuh penting karena bisa memberi gambaran kira-kira bagaimana sih perusahaan itu mengelola stoknya. Kalau persediaan itu terlalu lama tersimpan, bisa berisiko untuk penumpukan, atau bahkan bisa menurunkan dari nilai barangnya. Nah, sebaliknya, kalau perputaran itu bisa cepat, berarti perusahaan itu bisa cukup baik karena mengelola penjualan dan persediaan yang dimiliki. Oke, dari seluruh pembahasan, bisa kita simpulkan bahwa manajemen persediaan itu tidak hanya soal menyimpan barang, tapi juga bagaimana menilai dan mengelola dengan tepat. Nah, perusahaan itu menggunakan prinsip seperti nilai terendah antara harga perolehan dan juga nilai realisasi bersih, supaya laporan keuangan itu bisa tetap realistis dan tidak melebih-lebihkan nilai aset. Nah, selain itu juga ada metode seperti pengelolaan persediaan dalam skala besar yang membantu perusahaan menghitung nilai stok yang lebih efisien. Keberhasilan pengelolaan persediaan itu juga bisa dilihat dari rasio perputaran persediaan dan juga rata-rata dari penjualan. Semakin cepat barang itu terjual, maka juga semakin baik kondisi keuangan perusahaan karena perputaran kas itu bisa jadi lebih lancar. Oke teman-teman sekalian, jadi bisa kita lihat sesudah kita membahas semua materi tadi, kalau pengelolaan persediaan itu bukan cuma soal menyimpan barang, tetapi bagaimana perusahaan itu bisa mengatur, menilai, dan memastikan barang tersebut itu bisa cepat berputar dan menghasilkan keuntungan. Nah, karena pada akhirnya itu perusahaan yang bisa mengelola persediaan dengan baik, itu akan lebih siap menghadapi resiko yang lebih stabil secara keuangan. Nah, semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa menambah pemahaman dan juga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.